Halo semuanya, pada materi kali ini kita akan membahas ruang lingkup biologi bersama dengan saya, Pak Ringo. Biologi berasal dari kata bios dan logos. Bios artinya kehidupan dan logos artinya ilmu. Berarti biologi adalah ilmu mempelajari tentang kehidupan, dimulai dari makhluk yang paling terkecil sampai makhluk hidup yang paling kompleks, seperti contohnya manusia. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang lingkup biologi itu sendiri, yang pastinya adalah makhluk hidup. Ciri-ciri dari makhluk hidup membutuhkan nutrisi untuk memperoleh energi, memiliki materi genetik berupa DNA, melakukan respirasi, yaitu bernafas. Keempat, melakukan metabolisme. Metabolisme dalam hal ini adalah proses-proses kimia dalam tubuh tersebut. Yang kelima, melakukan ekskresi atau mengeluarkan zat-zat sisa yang tidak diperlukan lagi. Pertumbuhan dan perkembangan, melakukan reproduksi, melakukan regulasi dan kepekaan menanggapi rangsangan, dan yang terakhir adalah adaptasi, yaitu mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Selanjutnya yaitu tingkat organisasi kehidupan itu sendiri, dimulai dari molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme, populasi, komunitas, ekosistem, dan biosfer. Tingkatan yang saya sebutkan tadi adalah tingkatan dari yang paling terkecil hingga yang terbesar, yaitu biosfer. Atom adalah struktur terkecil dari molekul. Molekul-molekul tersebut berinteraksi membentuk sel itu sendiri. Selanjutnya yaitu sel, yaitu unit struktural dan fungsional terkecil penyusun tubuh makhluk hidup. Selanjutnya yaitu jaringan. Jaringan merupakan kumpulan dari sel-sel yang memiliki struktur dan fungsi yang sama yang membentuk suatu kesatuan dan fungsi tertentu. Berikutnya adalah organ dan sistem organ. Organ merupakan sekelompok jaringan yang membentuk suatu organ dengan fungsi tertentu, contohnya seperti jantung. Sedangkan sistem organ yaitu suatu sistem yang terdiri atas organ-organ yang saling bekerja sama dalam menjalankan fungsi tertentu. Selanjutnya yaitu individu atau organisme, yaitu suatu tubuh lengkap makhluk hidup yang tersusun dari beragam sistem-sistem organ seperti sistem pencernaan, pernapasan, dan sebagainya. Setelah individu tadi terbentuk, selanjutnya adalah populasi, yaitu sekelompok individu dari spesies yang sama pada suatu lingkungan dan dapat menghasilkan keturunan fertil, yaitu mampu bereproduksi secara normal. Selanjutnya yaitu komunitas, merupakan sekumpulan populasi-populasi makhluk hidup yang menempati waktu dan ruang yang sama dan tentunya saling berinteraksi seperti pada gambar di bawah ini. Tingkatan berikutnya yaitu ekosistem. Ekosistem adalah kumpulan dari komunitas yang berinteraksi dengan lingkungannya, yaitu biotik berinteraksi dengan abiotik. Abiotik itu apa saja? Contohnya seperti matahari, udara, air, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu bioma dan biosfer. Bioma meliputi daerah yang sangat luas yang terdiri dari berbagai ekosistem yang saling berinteraksi dengan vegetasi yang khas, sedangkan biosfer merupakan bagian dari bumi yang terdiri atas seluruh ekosistem yang ditinggali oleh makhluk hidup itu sendiri. Demikianlah tingkat organisasi kehidupan. Selanjutnya yaitu cabang ilmu biologi. Biologi merupakan ilmu dasar yang mendasari ilmu-ilmu lain. Contohnya seperti patologi, yaitu ilmu mempelajari tentang gejala dan penyebab penyakit. Seperti yang baru-baru ini yaitu virus COVID-19, berarti ilmu yang mempelajarinya adalah virologi, yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan virus. Sebenarnya masih banyak lagi cabang-cabang ilmu biologi lainnya yang dapat kamu cari di berbagai sumber tertentu. Biologi selanjutnya adalah manfaat ilmu biologi. Bagi manusia itu sendiri, dapat membantu mengenali dirinya sebagai makhluk hidup dan membantu mengenal lingkungannya. Kemudian membantu memecahkan masalah yang dihadapinya. Misalnya seperti masalah makanan, dapat menemukan sumber-sumber makanan baru, menemukan bibit-bibit unggul yang baru, menemukan vaksin dan berbagai obat-obat tertentu, dan sebagai sumber sandang, pangan, dan papan. Nah, bagi ilmu itu sendiri,
Dalam konteks ilmu, biologi berperan sebagai basic science atau ilmu dasar yang mendasari ilmu-ilmu lain. Misalnya biologi telah mendasari ilmu kedokteran, pertanian, bioteknologi, farmasi, ekologi, dan masih banyak lagi ilmu-ilmu lain yang didasari oleh ilmu biologi itu sendiri. Jadi, kalau kita misalnya belajar tentang fisika, kita juga perlu mempelajari tentang biologi.